Kalau mau lihat kura-kura jumbo, di sini tempatnya fams. Lihat nih, emang cuma YouTuber aja yang bisa mukbang. Kura-kura juga bisa tuh makan besar. Luar biasa ya. Kalau dipikir-pikir sih, ini bisa dibilang sarangnya kura-kura fams. Gimana enggak? Jumlah kura-kura di sini banyak banget. Ukurannya juga besar. Pantesan aja makannya super jumbo. Ayo, makan yang banyak ya, biar makin besar. Gak tanggung-tanggung fams. Sekali makan kura-kura ini bisa ngabisin 3 karung rumput dan 20 kg pelet loh. Plus 3 buah labu ukuran besar. Tapi labu ini sudah dipotong kecil-kecil biar semua bisa kebagian ya. Fams, Joy punya tebak-tebakan nih buat kamu. Menurut kamu, kura-kura sebaiknya punya gigi atau enggak ya? Jawabannya, gak punya fams. Tapi kura-kura sulcata ini punya rahang. So, makanan jadi langsung ditelan aja. Anyway, rumput emang mendapat porsi terbanyak saat memberi makan kura-kura fams. Soalnya, rumput adalah makanan utamanya. Di sini, kura-kura bakal diberi makan 2 kali, setiap pagi dan sore hari. Wah, ada mukbang terus dong. Di sini emang dikenal sebagai peternakan kura-kura jenis sulcata fams. Urban Squad ini berlokasi di daerah Kalideres, Jakarta Barat. Bisa dibilang tempat ini adalah breeder kura-kura sulcata terbesar di Jakarta, bahkan tanah air. Wah, mantap! Di sini ada 70 jenis kura-kura yang dikembangbiakan. Wih, luar biasa! Diimpor langsung dari habitat aslinya di benua Afrika sana, tepatnya dari negara Sudan dan Togo. Ukurannya kura-kura di sini gede banget, fams. Beratnya mulai dari 5 kg sampai 30 kg. Oh my wow. Harga per ekornya dibanderol mulai dari 15 juta rupiah sampai puluhan juta rupiah. Nah, kalau dikalikan 70 ekor kura-kura, kebayang nggak tuh angkanya berapa? Bisa jadi sultan dong. Tapi sayangnya, sulcata indukan ini ternyata nggak dijual fams. Tapi cuma untuk dikembangbiakan saja. Kalau yang dijual sih cuma anakan alias babynya aja. Nah, kalau harga baby sulcata ini masih terjangkau. Hanya berkisar Rp800.000 sampai Rp1.000.000. Anyway, kenapa pemilik breeding ini hanya tertarik pelihara jenis kura-kura sulcata aja ya? Emangnya apa sih istimewanya? Karena pertama hobi ya, di bawah hobi, dan kura-kura memang yang pertama saya pernah piara juga adalah sulcata, dan ya jadi awalnya jatuh cintanya sama sulcata. Kalau Aldabra itu mungkin sampai saat ini belum ada yang berhasil ternak ya, karena memang aturan internasionalnya itu Aldabra tidak bisa diekspor ukuran dewasanya gitu. Oh iya, di sini sebenarnya bisa dibilang toko kura-kura terlengkap loh fams. Selain jenis sulcata dan Aldabra, ada juga nih jenis lainnya seperti Pardalis, Cherry Head, dan Redfoot. Wih. Meski sama-sama masih baby, harga kura-kura ini malah lebih mahal dari baby sulcata, sekitar 1,5 juta sampai 2,5 juta rupiah. Wih, lumayan juga ya. Bedanya, kamu bisa lihat dari cangkang dan motifnya yang lebih variatif daripada sulcata. Ngomongin hobi, gak cuma olahraga atau kegiatan yang disukai seseorang aja fams. Memelihara hewan di rumah ternyata bisa jadi aktivitas seru kok. Bahkan bisa jadi obat stres dan hilangin penat. Cihuy nggak tuh? Tapi terkadang memelihara hewan memiliki kendala karena lahan yang sempit. Tapi tenang, kita punya solusinya kok. Hehehe. Zaman now, udah banyak tuh kafe yang memiliki konsep untuk berinteraksi dengan hewan peliharaan. Bukan kucing atau anjing ya. Kali ini kita ajak kamu kafe bareng si kura-kura. Iya, ini hewan reptil beneran fams. Torto Cafe berada di Jakarta. Di kafe yang berdiri sejak September 2020 ini, pengunjung bisa interaksi langsung sama kura-kura. Wih, banyak juga kura-kura di sini. Jumlahnya ada puluhan ekor fams. Jenisnya juga beragam dan dari berbagai negara. Sekarang kita kenalan dulu deh sama kura-kura di sini.
Nah, kura-kura dengan motif macan tutul ini disebut kura-kura pardalis. Berasal dari Afrika. Jenis kura-kura ini menjadi terbesar keempat di dunia loh. Kalau kura-kura yang memiliki motif di kaki ini namanya Redfoot Fams. Asalnya dari Amerika Selatan. Keistimewaan kura-kura ini memiliki tempurung berwarna hitam legam dengan kaki kemerahan. Reptil yang satu ini sebenarnya masih satu jenis dengan sulcata. Tapi jenis kura-kura ivory ini terbilang langka. Soalnya dari 100 jenis kura-kura sulcata, hanya satu saja nih yang memiliki warna gading. Nah, warna unik inilah yang membuat harganya paling mahal dari semua jenis kura-kura. Bayangin aja fams, satu anakan kura-kura sulcata bisa tembus harga 200 juta rupiah. Wow, ini si kura-kura sultan fams. Gak cuma main dengan kura-kura aja kok. Di kafe ini kita juga bisa menikmati kuliner yang tersaji. Misalnya bakmi dan minuman kekinian ini. Uniknya, bakmi di sini tersedia banyak pilihan fams, mulai dari rasa rendang sampai kare. Ada juga kok di sini. Untuk toppingnya ada bakso dan keripik bakwan. Rasanya, nggak usah diragukan lagi deh. Enak banget. Soal harga terjangkau, sekitar 20 ribuan aja fams. Untuk minumannya, bisa coba Dark Choco Roaches. Itu loh jenis susu coklat yang dipadukan dengan bola coklat premium. Istimewa. Lanjut, kita main sama kura-kura lagi fams. Anyway, gak cuma main aja di fams. Kura-kura di sini ternyata juga dijual. Soal harga, cucok lah. Mulai dari 2 juta rupiah untuk jenis baby sulcata atau anakan sulcata. Nah, kalau kamu mau merawat kura-kura darat ini, kita kasih tahu nih tipsnya. Pertama, jaga kebersihan kandangnya fams. Biar tetap bersih, kandang harus diberi alas ya. Kalau mau harga alas yang terjangkau, bisa pakai sabut kelapa kok. Sebenarnya sih, alas kandang ini berguna untuk menyerap kotoran kura-kura. Nah, kamu juga bisa pakai Torto Oil atau cairan khusus untuk mencegah bakteri dan jamur berkembang fams. Agar kondisi kura-kura sehat, cairan ini juga bisa kok dicampur ke dalam makanannya untuk menambah nafsu makan. Oh iya, suhu kadang juga harus diperhatikan karena kura-kura ini tergolong hewan berdarah dingin. Suhu kandangnya harus stabil, sekitar 30-33 derajat Celcius. Ada baiknya nih, kandang dipasang lampu ultraviolet. Ternyata, pelihara anakan kura-kura ini mirip kayak ngurus bayi fams. Sama-sama rentan sakit dan harus diberi perhatian ekstra. Ya, sama juga lah ya. Kayak kamu yang masih butuh perhatian aku. Iya. Anyway fams, tahu nggak sama reptil bearded dragon? Itu loh, kadal gurun yang hidup di gurun. Kalau misalnya masih bingung juga, nah tahu film Oscar Oasis? Gemesin ya tingkah lakunya ya, bikin senyum lah, bikin lucu lah, ada aja. Ternyata fams, ada loh di dunia nyata. Nah, lo pengen tahu? Ini dia nih. Kadal yang berasal dari Australia ini emang banyak ditemukan di kawasan padang pasir, hutan, dan daerah sabana dengan lingkungan panas dan kering. Motif dan corak yang beragam membuat reptil eksotis ini sering dijadikan hewan peliharaan fams. Soalnya, bearded dragon dikenal dengan perawatan yang mudah dan ramah. Di kawasan Pondok Labu, Bekasi Utara, ada farm atau tempat perkembangbiakan bearded dragon. Farm yang berdiri sejak tahun 2013 ini memiliki koleksi sampai 60 ekor bearded dragon. Mulai dari yang anakan, pejantan, dan betina. Di dunia, banyak banget tuh jenis bearded dragon. Kalau di Indonesia, ada beberapa jenis yang jadi favorit para kolektor, seperti barbata, vitisep, minor minima, dan minor micheli. Kalau dari spesiesnya, bearded dragon ini bisa dibedakan dari corak dan bentuknya. Misalnya, jenis leatherback. Ciri khasnya tidak memiliki duri punggung dan memiliki corak oranye. Untuk jenis ini biasanya dibanderol mulai dari 4,5 juta rupiah. Kedua, ada Morphic Super Red. Secara look, warnanya ini lebih menyala. Harganya bisa mencapai 7 juta rupiah. Next, Normal, yang memiliki kuku hitam dan warna normal. Spesies normal dihargai mulai dari 3 juta rupiah. Terakhir, ada Hypo Leatherback yang memiliki kuku putih tanpa ada duri punggung. Harganya sekitar 4 juta rupiah. Kalian tertarik yang mana nih fams? Selain pemberian pakan secara rutin, proses pemeliharaan rutin bearded dragon ini juga dengan memandikannya fams.
waktu yang paling tepat memandikan bearded dragon adalah di siang hari. Terutama saat matahari terik, fams, biar proses pengeringannya maksimal. Kalau nggak, bisa nimbulin jamur pada sisiknya. Oh iya, pemeliharaan bearded dragon ini juga tergantung dari suhu kandang, fams. Makanya, ada penambahan bohlam untuk menciptakan suasana hangat. Tempat ini juga melakukan breeding alias mengawinkan. Oh iya, keunikan dari bearded dragon ini yaitu dapat mengubah jenis kelamin. Maksudnya, telur yang diinkubasi di atas suhu 32 derajat Celcius akan berubah jenis kelaminnya dari jantan menjadi betina. Kadal gurun yang udah siap akan dikawin silang aja. Nah, anakan hasil kawin silang ini yang akan dipasarkan mulai dari umur 2 minggu. Harga anakannya dipatok mulai dari Rp500.000 sampai Rp1,5 juta. Fams, bearded dragon adalah hewan semi-arboreal yang banyak menghabiskan waktu di pohon dan semak-semak. Meski termasuk jenis kadal, reptil ini bukan pelari yang handal. Mereka hanya bisa berlari 9 mil per jam atau sekitar 14,5 km per jam. Fams, tahu dong sama bambu? Nah, selama ini kan kita taunya bambu itu kan sejenis pohon, ya kan? Padahal dia masih satu famili loh sama rumput-rumputan. Wah. Nah, bambu itu biasanya kan dibikin untuk alat musik, ya, bahan bangunan juga, terus juga untuk obat-obatan, ya, pokoknya ya buat gelas lah, macam-macam lah. Tapi ini ada nih bahan bambu yang dibikin jadi sepatu. Nah loh, aneh ya, sepatu bahan bakunya bambu. Wah, saya penasaran nih, fams. Yuk kita simak sama-sama ya. Ini dia. Di tangan Alvin Hudaya, serat bambu bisa disulap jadi sepatu yang cakep. Mulai dari sepatu pria hingga sepatu wanita. Warnanya juga bermacam-macam. Nah, rumah produksi sepatu bambu ini ada di daerah Jatisari, Bandung. Sepatu bambu ini bisa dipakai oleh semua usia, fams. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Dijamin super nyaman karena sepatu bambu ini anti bakteri, anti bau, lebih menyerap keringat, dan menyehatkan kulit tentunya. Yap, serat bambu yang jadi bahan utamanya emang memiliki daya serap paling tinggi dibandingkan serat lainnya. Keren ya ternyata bambu itu. Mantap! Dalam pembuatannya dibutuhkan desain, fams. Kita buat dulu ya polanya. Biasanya sih sepatu bambu ini diproduksi sesuai pesanan. Desain yang sudah jadi kemudian digambar di atas serat bambu, fams. Serat bambu ini ada yang polos dan bermotif. Serat bambu yang udah digambar lanjut digunting. Setelah itu, jahit untuk menyatukan dua bagian yang berbeda. Inilah yang akan dipakai sebagai upper atau bagian atas sepatu bambu. Selanjutnya, pola disesuaikan dengan manekin kaki, agar serat bambu sesuai dengan bentuk kaki. Ukuran manekin ini berbeda-beda, sesuaikan kebutuhan sepatu yang ingin dibuat ya. Kemudian lem dan tambahkan aksesoris tali bambu. Antar serat bambu juga dirajut mengelilingi pinggiran ya. Proses ini bisa memakan waktu dan tenaga karena dilakukan satu persatu secara manual. Lanjut ke bagian pengesolan, fams. Proses ini dilakukan pada dua bagian, midsole dan outsole. Untuk midsole, memakai bahan spons yang tidak keras karena berfungsi sebagai bantalan kaki. Sementara outsole yang bersinggungan dengan tanah bisa memakai bahan karet. Sole sesuai dengan pola cetakan, kemudian haluskan pinggirannya dengan gerinda. Lalu, sole diberi lem dan dibiarkan kering selama setengah jam. Baru deh, disatukan sama serat bambu yang telah terpasang pada manekin. Kalau sudah, sepatu terus dipres agar merekat secara sempurna, fams. Karena dibuat handmade, sepatu bambu ini menghasilkan produk yang tidak persis satu sama lainnya. Jadi, nggak bakal pasaran deh. Ada lagi nih, fams, kerajinan bambu yang gak kalah unik. Kebayang gak tuh, satu batang bambu seharga Rp20.000 bisa dikreasikan jadi 8 tumbler bambu senilai Rp1 jutaan. Ada tumbler, mug, sedotan bambu, gelas, sampai lukisan 3 dimensi. Semuanya terbuat dari bambu loh, fams. Semua ini kreasi Miki Mulyadi, warga Bogor yang sudah membuat produk bambu sejak 2014. Berawal dari hobi yang akhirnya jadi bisnis beromset puluhan juta per bulan. Awalnya saya suka buat pinisi dari bambu, hobi sebenarnya. Ternyata lama-lama
banyak sekali yang suka gitu kan, dan banyak yang pesen. Akhirnya kita terus inovasi produk ini sampai ke membuat tumbler ataupun gelas, dan pangsanya alhamdulillah udah sampai ke luar. Dalam satu hari, Miki bisa mengolah 5 batang bambu. Jadinya 30 tumbler, 30 mug, 20 gelas bambu. Mengolah bambu bisa dibilang gampang-gampang susah, fams. Bahannya kuat, tapi rentan dimakan rayap. So that's why harus diolesi bahan anti rayap. Estetik tapi nggak anti air. Perlu dilapisi bahan aquapolitur supaya pori-pori bambu tertutup. Hasilnya, kerajinan bambu yang mengkilap, cantik, dan digemari sampai ke luar negeri. Indonesia mendunia. Bisa juga digrafir, fams, sesuai pesanan. This is it, tumbler kece seharga Rp185.000. Gak kalah kece nih dengan tumbler dari kedai kopi papan atas. Hebatnya lagi, Miki nggak pelit ilmu loh. Dari pelatihan yang dia lakukan, ia ingin semakin banyak orang yang bisa berkreasi dengan bambu, fams. Anyway, di dunia ada lebih dari 1.400 jenis bambu yang dikenal. Kalau di Indonesia sih, ada sekitar 100-an jenis bambu yang bisa kita temukan. Paling terkenal sih bambu bitung, untuk bahan bangunan maupun untuk peralatan rumah tangga. Ada juga bambu wulung, untuk dibuat meja, kursi, dan plafon. Bambu makin diminati karena dinilai lebih ramah lingkungan. Makanya dibutuhkan bibit-bibit bambu unggul untuk menciptakan kualitas bambu yang oke. Pembibitan bambu berkualitas unggul bisa dijumpai di Sleman, Yogyakarta. Dengan metode kultur jaringan, bambu bisa tumbuh lebih cepat, tapi tetap berkualitas. Di ruangan inisiasi ini, ada lebih dari 50 jenis bambu yang siap untuk dikembangbiakan jadi bibit bambu unggulan. Kalau sudah mulai tumbuh, bibit bambu siap ditanam pada tray dengan media tanam tanah dan pasir. Setelah 2-3 bulan, akar bibit bambu yang mulai kuat dipindahkan dari greenhouse ke ruang nursery. Setelah tumbuh 20 hingga 30 cm, bibit bambu unggulan siap dikirim ke seluruh Indonesia maupun ke luar negeri. Bambu yang mencapai 1 meter di media polybag, jangan lupa diberi pupuk supaya pertumbuhan akar bambu lebih kuat. Nantinya, pertumbuhan bambu bisa 5 kali lebih cepat dan lebih banyak, fams, dibandingkan dengan cara stack. Pas banget untuk memenuhi permintaan bibit bambu dari luar negeri. Keren ya penampilan angklung dari Nusantara. Kamu, fams, kapan dong bisa mengharumkan nama bangsa? Kalau udah 30 menit, saatnya Joe Ricci pamit undur diri, fams. Besok kita kasih lagi ya informasi unik dan menarik lainnya. Nonton terus Seragam Indonesia, karena Indonesia mendunia.